Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam campur cabai rawit. Yang jawab salam didoain banyak duit. Yang aminnya rada gedean, duitnya rada banyakan. Sampai dompetnya nggak bisa ketekuk, seletingnya rusak. Makan bolu, makan salam, dimakan sama orang bertiga. Yang pada jawab salam didoain masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga duluan? Mau? Nggak kasihan sama laki? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahnya kurang kompak, sambil ada yang makan ngunyah-ngunyah awang-awang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa ngap juga Bu ya. Kalau ngaji sambil berdiri ngap juga. Anak udah mau 5, alhamdulillah. Perut makin lama makin maju. Kalau orang kaya duit makin lama makin munjung. Ini mah kita orang Pulau Gebang makan banyak, makin lama perut makin kembung. Kaya kagak, setengah kaya alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat sekalian, para umat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita kumpul dalam acara rowahan, senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tak lupa yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para asatidz,
wabil khusus bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Ikhlas, orang tua kami Al Ustadz Amin. Kita doakan bersama senantiasa beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya serta taat dalam menjalankan amanahnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa ayahanda Al Mukarram Al Ustadz Tajuddin, Al Mukarram Al Ustadz Jamaluddin, Al Ustadz Haji Aab, dan Pak RW tercinta kita Bapak Bakri RW 04 beserta pengurus dan jajarannya, RT-RT, perwakilan dari RW 04, ada RT 08, RT saya Bapak Imam Syafi'i. Alhamdulillah, item-item tapi manis, ya Allah. Mudah-mudahan RT 8 selalu sehat Pak Imam walafiat, Pak RT Yadi dan Pak RT Haji Dumiati. Tak lupa Pak RT Subur yang telah mendaftarkan warganya menikah di kantor urusan agama Kecamatan Cakung. Ketemu ama saya, untung warganya bukan RT Suburnya. Alhamdulillah, wasilah saya bisa datang kemari. Tak lupa Kakanda Ustadz Gopur dan Mang Supriyadi Bapak Gede. Dan wabil khusus tokoh masyarakat kita Bapak Haji Tris, Bapak Haji Agus, dan amil kita Bapak Rohmat. Kalau saya sebutin namanya satu persatu semua di sini di Masjid Al Ikhlas, kira-kira sampai jam 10 enggak kelar-kelar nyebutinnya nih, betul. Tak lupa ibu-ibu yang cantik-cantik di belakang. Ibu duduknya boleh munduran dikit. Kenapa Ustadz cantiknya kelewatan? Ya Allah. Yang belakang boleh maju ibu. Yang belakang nanti pulangnya lewat mana? Lewat selatan, apa barat, apa timur? Kenapa Ustadz? Cinta Ustadz sama yang belakang tidak bisa diutarakan. Ya Allah. Hadirin jamaah walimah rohan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ustadz Gopur dan Bapak Gede saya, karena sering ketemu kalau tahlilan, jobnya sama saya, job ngaji di kuburan. Ya. Kata beliau apa? Ustadz, ikan sepat, ikan gabus berendam di atas papan. Ustadz, lebih cepat, lebih bagus karena jamaah dari sore belum pada makan. Betul? Betul apa betul? Tuh, kalau emang itu tandanya, kira-kira saya ceramah setengah SKS. Kalau dosen ceramah di kampus-kampus perkuliahan Bapak Ibu, satu SKS kurang lebih 1 jam lewat. Kalau di sini saya 1 jam, kata Ustadz Gopur, Ustadz amplopnya ringan, enggak isinya berat. Ya. Saya di sini enggak pernah mikirin amplop Bapak Ibu, benar. Yang saya pikirin isinya, ya. Tapi harap maklum kalau saya hadir di sini, ini saya sebagai pengabdian saya karena saya asli orang Pulau Gebang. Enggak elok kalau seorang ustadz datang ke majelis taklim, ngisi acara apalagi roahan, Isra dan Mi'raj atau Maulidan. Kalau bahasa orang-orang dulu, saya qori juga ceramah. Kira-kira berapa Ustadz Gopur? Ya kan? Tapi insya Allah kehadiran kita semua di sini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir di sini dalam rangka mendoakan almarhumin, almarhumat yang tadi kita sebutkan satu persatu namanya, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan para makom yang tadi kita sebutkan makomnya menjadi riyadil jannah, amin. Dan kita yang hadir di sini di Masjid Jami Al Ikhlas, senantiasa ketika kita wafat, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, serta ketika nanti kita keluar dari acara majelis atau Masjid Jami Al Ikhlas ini, senantiasa Allah udah maafin segala dosa-dosa kita, Allah ampuni segala macam dosa-dosa kita,
sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak kuat sampai jam 11? Saya insya Allah kalau ceramah enggak korupsi waktu, pasti saya kerja uang enggak akan saya korupsi. Kalau waktu enggak dikorupsi, insya Allah duit enggak dikorupsi. Saya batasin waktu menunjukkan di depan saya 20 lewat 54 menit. Kalau khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas 10 menit ke 15 menit, itu amplop udah pasti di staples ya. Benar Pak DKM ya. Tapi insya Allah kalau ini kelamaan lapar, kedikitan nanggung kayak orang kelelep minta tolong. Maka pada hari ini pertama saya mohon maaf lahir dan batin. Kenapa saya minta mohon maaf lahir dan batin? Karena sebentar lagi kita akan sampai pada bulan suci. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Karena kita akan mau kedatangan bulan suci Ramadan, saya selaku penceramah sekaligus beserta jajaran Masjid Jami Al-Ikhlas, ketua DKM, pengurus dan seluruh jajarannya, pertama mohon maaf lahir dan kira-kira dimaafin apa kagak? Maafin apa kagak? Tapi yang namanya salah kudu dimaafin, tapi yang namanya utang kudu betul apa betul? Betul apa betul? Ini yang pertama, karena kita akan sampai di bulan suci. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau udah sampai pada bulan suci Ramadan, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balligh lana Ramadan. Ya Allah, di bulan Rajab kemarin, di bulan Sya'ban ini, berkahi kami semua dan sampaikan kami esok pada bulan suci Ramadan esok dan tahun-tahun yang akan datang. Betul? Pengen gak Ramadan ketemu terus? Ibu-ibu pengen gak Ramadan datang terus? Bapak-bapak pengen ketemu Ramadan terus? Insya Allah. Cuma kan begini Bu Pak, ketika Ramadan mau datang sama kita, itu orang-orang kita banyak yang bilang dah baru juga kemarin Ramadan puasa, sekarang udah puasa lagi. Ada orang yang begitu ngomong. Mana orangnya, gue pengen lihat mukanya ya. Ini yang salah. Kalau Ramadan datang kita bersyukur. Karena apa? Karena umur kita dipanjangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Girang kita, girang Ramadan kita ketemu. Kenapa? Karena Allah masih inginkan kita hidup dan kita dipengeni oleh Allah ketemu sama bulan suci Ramadan. Cuman kan yang namanya bulan suci Ramadan, Bapak saya tanya Pak, girangan satu Ramadan apa girangan malam takbiran? Ibu-ibu, girangan Ramadan apa girangan malam takbiran? Ya, benar Ramadan, benar takbiran. Cuman kan begini nih kata Nabi, emang yang namanya Lebaran itu makan dan minum dihalalin, yang diharamin cuma puasa. Cuma kalau Ramadan itu pintu langit dibuka, pintu surga dibuka,
pintu neraka dan akhir Ramadan itu setan-setan kapan setan dibukanya? Pas malam takbiran di akhir bulan suci. Berarti yang girang malam takbiran bareng sama setan. Benar Pak? Benar. Karena setan girang kalau malam takbiran dibuka. Betul Pak? Girang dia. Berarti yang girang puasa akhir Ramadan dia sama juga dengan setannya. Jangan kenceng-kenceng ke saya Pak. Tuh, itu. Maka ini kita beruntung ketemu sama Ramadan. Kalau kita besok udah sampai bulan suci Ramadan nih, saya tanya, pengen tarawehnya tanggal 17 apa tanggal 18? Muhammadiyah taraweh tanggal 17. Kata jamaah, Ustadz, saya mah taraweh ikut pemerintah aja tanggal 18. Lebarannya sama. Ya, itu mah sama aja orang kita. Taraweh pengennya ngikut NU pemerintah, betul Pak? Tapi giliran lebaran ngikut Muhammadiyah bareng-bareng. Ya, Muhammadiyah tarawehnya 29 hari puasanya. NU pemerintah diistiqmalkan, disempurnakan jadi 30. Saya tanya bapak-bapak, puasanya pengen 29 apa 30? 29 Ustaz. 30 perut udah keras, semangat setannya kan udah dilepas Ustaz. Ya Allah ya Rasul. Jadi itu saat besok kita mau Ramadan itu girang semua Pak. Ini Masjid Jami Al-Ikhlas kayaknya nih kita bangun masjid kekecilan. Betul Pak? Betul? Betul apa betul? Padahal nih masjid gedenya minta ampun. Luber Pak. Itu malam pertama. Ya Allah Pak DKM sama Patris Bendahara, Romana ini kita belakang harus udah kita bebasin kontrakan nih. Kita gedein masjid nih. Sepi banget. Masjid udah cakep. Yang imam Haji Mugeni, alhamdulillah yang rabbil alamin. Ya, bubar jamaah tuh. Hari pertama penuh. Hari kelima lumayan. Hari ke-10 alhamdulillah. Hari di atas 20 udah pada muntaber Pak. Mundur dengan pelan-pelan. Satu, ya kan. Kata suaminya, bini gue udah jalan nono taraweh. Anak gue mana ya? Anak gue ke Masjid Al-Ikhlas juga. Lah kalau gue kagak jalan, hilaukan ini. Bini sholat taraweh, anak sholat taraweh. Masa gue main judol di rumah lah. Akhirnya ujung-ujungnya sholat taraweh karena enggak enak sama bini sama anak. Betul. Maka mudah-mudahan kita minta besok Ramadan kita sempurnakan iman kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan buat kita semua insya Allah. Tuh yang pertama. Yang kedua, acara apa sih kita kumpul pada malam hari ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah ruwahan ulama-ulama kita dulu. Siapa itu? Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Marzuki bin Mirsad, Kiai Haji Muallim Hasbiallah bin Muallim Dayar, Kiai Haji Saatun Pulau Gebang. Kata guru-guru kita, kalau yang namanya mau lebaran harus ada yang namanya rowahan. Orang Betawi bilang bulan Rajab adalah bulan Rejab, benar. Bulan Sa'ban adalah bulan Roah. Puasa Ramadan bulan puasa. Sawal dikatakan bulan Lebaran. Sebelum puasa datang nih kita dianjurin oleh ulama-ulama kita untuk berdoa mengenang para sesepuh kita, para orang-orang tua kita yang udah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya nih kata Nabi bilang Pak, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Baktilah kita sama orang tua, niscaya anak akan berbakti sama orang tuanya. Betul. Orang dulu pernah bilang, kalau anak kalong bapak kampret, kalau bapak nyolong anak copet. Betul. Maka orang tua itu tergantung bagaimana caranya dia bisa mendidik anak. Contoh, kalau saya tanya nih, yang sering ngambil rapot kira-kira bapak apa ibu? Yang sering ngasih makan bapak apa ibu? Yang sering nanya kemajuan anak di sekolah sama gurunya, sama wali kelasnya, kira-kira bapak sama ibu? Bu guru, apa bu? Bagaimana perkembangan anak saya Sipa? Aduh ibu, Sipa mah nakal banget, sekolahnya telat mulu. Apa kata ibunya? Ya itu kayak bapaknya itu, dia begitu tuh. Giliran yang jelek bapak. Coba kalau yang cakep-cakep, gimana Pak Guru si Irfan itu? Alhamdulillah ibu, Irfan peringkat kedua di madrasahnya, ngajinya pinter, agamanya bagus, matematikanya cakep. Wah iya itu Pak Guru. Siapa dulu mamanya? Pret aja. Giliran yang cakep dia, giliran yang jelek kita laki. Betul. Makanya Pak, Bu, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, itu tergantung kitanya, ngajak kitanya. Pengen anak menjadi orang yang baik, ngajak kitanya. Hari ini kita kumpul untuk doa bersama, mendoakan orang-orang tua kita. Bukan hanya saja mendoakan, ngasih kita amplop buat masjid, ya kan? Ada yang 20, ada yang 50, dibacain almarhumin almarhumat. Itu orang-orang tua kita girang banget di kuburan. Karena mayit itu Pak, kata Nabi, mal mayyitu fil qabri kal gharikil mutaghawis. Mayit itu di dalam kuburan seperti orang yang berenang. Ketika orang yang berenang dia enggak bisa Pak, dia kelelep, dia tuh minta tolong. Tolong, mana anak gua, mana mantu gua, mana cucu nenek. Kita yang hidup kontrakan udah dikasih alhamdulillah. Bahkan sebelum orang tua meninggal lagi ngap-ngapan, Pak tanda tangan dulu ini, udah kontrakan buat anak pertama semua. Ada yang model begitu yang serakah. Ada orangnya, mana gue pengen lihat mukanya, gue mau tahu besok jalannya kayak apa. Nauzubillah min. Jadi ini hadirin, kita kumpul di sini, kita mendoakan orang-orang tua kita. Jadi orang tua kita tergantung kitanya. Itu orang tua kita yang udah pada meninggal, kayak bawa mangkok Bu. Nih mangkok, misal. Itu kalau orang yang nggak pernah ngedoain, dia nggak bakal kecepretan doa. Tapi kalau kita kumpul di sini, itu mangkok keisi tuh. Ya Allah, anak-anak gua sino, Saro, ya, alhamdulillah gua didoain. Keisi tuh mangkok, dikasih nyumbang buat masjid, ngebebasin tanahnya buat masjid, keisi. Tapi mohon maaf, kalau anaknya enggak berbakti, pelit sama doa, kontrakan udah pada dikasih, tanah bejibun udah dikasih banyak, dia enggak pernah doain orang tua, biar kata maaf, kuburannya di Sandiaga Hill. Tahu Sandiaga Hill? Tahu Sandiaga Hill? Karawang. Ada lagi kuburan di Al Azhar Memorium Park. Ini kuburan Karawang juga. Bisa pilih, kalau ama tukang pacul
ustadznya dan tenda kalau yang di Al Azhar nih tahun yang lalu itu 40 juta. Ustadz Gopur kerja nih misalnya, ya kan, contoh RW 4 kuburannya jadi Al Azhar nih Ustadz, ya kan? Itu sepaket tuh, Ustadz, Amil sama tukang pacul itu yang cekepan 40 juta. Tapi kalau ada tamannya Pak, kayak taman dan danaunya, wih, si mayit di dalam kubur dia bisa lihat danau, nggak ngaruh, nggak ngaruh. Biar katanya biar ada danau, ini mayit nyaman nanti. Kalau dia nggak beramal, kalau dia serakah, walaupun dia orang kaya, duitnya dapat dari mana-mana yang tidak halal, tetap aja malaikat mah tetap gebuk, betul. Nggak mungkin walaupun di Al Azhar ada taman, ada kolam danau itu 150 juta. Kalau di RW 4 berapa juta Pak? RW 4 1,5 juta ya kan? Ya kan? Itu nggak ngaruh. Yang ngaruh kitanya nih. Semakin rezeki kita banyak, besok Ramadan datang ngasih ke Al Ikhlas masjid, nyumbang 1 juta, hari kedua nyumbang 1 juta, sampai hari ke-30 itu si mayit yang mangkoknya tadi dia begini luber ya. Luber, yang nggak didoain itu, yang nggak didoain dia mengutin atau tuh. Kayak zaman dulu ada bioskop Ustadz Gopur, ya kan, di tukang bioskop kita nonton zaman dulu nih, ada yang jualan kacang kan, ada yang jualan kacang, ada yang main dadu koprok, ya kan, zaman dulu nih kalau di bioskop anak-anak sekolah ke SD tuh tinggal mengutin tuh, kali aja ada duit recehan yang pada jatuh yang bekas semalam kan. Itu orang yang mati nggak dapat doa, itu dia mengutin. Kalau ada anak yang soleh ngedoain orang tuanya, doanya udah luber sampai jatuh, yang nggak didoain sama anaknya mengutin itu, kali aja ada yang jatuh. Cuman kan nggak bakal mungkin, benar? Nggak bakal mungkin. Makanya ini kita kumpul amat sangat penting sekali. Gunanya apa? Tuh anak-anak kita datang pada malam hari ini, dia nanti akan nulat apa yang dikerjain sama bapak, anak-anak kita semua pasti akan ngerjain insya. Maka tergantung orang tua. Maka ibu mau jadi ibu yang solehah buat anak, tergantung suami, betul. Suami bapak boleh mancing Pak, yang penting sebelum ngancing ibu yang penting kalau suami belum jalan mancing, suami ngasih dulu. Suami boleh main remi, yang penting sebelum main remi di rumah harus ngasih dulu. Suami boleh tidur mulu kerjaan, bang, molor mulu puasa, habis subuh tidur, habis johor sholat molor, habis asar tidur, bangunnya pas maghrib doang. Boleh suami tidur mulu, yang penting sebelum tidur ngasih duit. Suami mah nggak penting, yang penting mata apa tuh, mata duitan yang bini tuh, duit mulu kerjaannya tuh man. Itu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, setiap kita pasti akan namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka sebelum kita mati nih Pak, ngaji kan udah penutupan ya, ngaji ya udah penutupan. Besok habis lebaran rajin-rajin ngaji. Maaf, pengajian laki sama ibu, saya tanya Pak Jitris, kebanyakan perempuan apa laki? Perempuan. Saya sering nonton Facebooknya Al Ikhlas nih, yang ngaji Al Ikhlas laki-laki habis maghrib sama ibu-ibu siang, itu banyakan ibu-ibu Bang. Laki-lakinya pada kemana coba? Maaf, nggak ada kata yang terlambat bagi orang tua. Ketimbang kita nggak pernah ngaji, salah, nanti masa kubur kita kelewatan, nauzubillah, mendingan dari sekarang. Aki-aki ngajinya telat, ngaji sama ustadz setempat dah, kong ngaji, iya tong gua ngaji, ikutin tong,
ihdinas siratal mustaqim. Ayo kong ikutin, ihdinas sitolol, sitolol, ihdinas siratal, ihdinas sitolol. Susah karena lidahnya udah susah. Ngaji lagi, ayo kong ngaji. Summa auhaina, gumma. Ayo lagi kong terus, gumma. Terus kong, summa. Summa apa kong? Summa rekon. Nah, Allah. Karena apa? Telat ngajinya, males ngajinya. Mau apa coba ibu-ibu ngaji? Ngaji jangan ngobrol mulu. Ngaji ngeliatin mas orang. Numpo haji masa cakep banget ya. Beli di mana ono ya Allah. Ngaji kalau ditanya sama lakinya, no lu ngaji di ahli kelas. Ngaji bang, ngaji apaan? Lah kan lu bawa kitab. Lah kitab mau gua bawa, ustazanya buka gua buka, ustazanya tutup gua tutup. Nanya sama depan gua, kok halaman berapa? Lah ditanya sama lakinya, emang lu ngaji apaan? 2 alam bang, 2 alam. Alam apa aja? Alam taro kaifa fa alam nasyrah laka sadrak. Ya Allah ya Rasul. Makanya dah ayo, waktu udah 21.15 mau ditambah Ustadz Gopur, amplop jalan lagi nih kayaknya nih. Ya Allah. Ayo jangan sampai rohan kita ini menjadi rohan yang sia-sia. Nauzubillah min zalik. Masih ada waktu. Bicara umur kita nggak pernah tahu Pak. Kadang-kadang yang sakit orang tuanya duluan, tapi yang mati anak-anaknya. Kadang-kadang anaknya sehat, akhirnya yang meninggal bapaknya juga sehat. Naik motor bertiga, anaknya, bapaknya, emaknya, yang meninggal bapaknya karena dia bawa motor. Umur nggak pernah ada yang tahu. Alda Risma, artis yang terkenal, bener Pak? Diikutin kemana-mana, ke mall diikut-ikutin. Lah kita, tong, lu kalau ke mall ada yang ngikutin kagak? Ya paling yang ngikutin sapam. Wah mau nyolong lu ya, mau nyolong lah. Sapam kita yang ngikutin kalau ke mall. Mau nyolong nih bocah, mau nyolong nih. Nauzubillah min. Alda Risma masih cakep, cantik, mati. Aku tak biasa. Mati Pak. Ya kan Julia Perez berantem sama Nikita Mirzani, akhirnya dia mati, meninggalkan beban yang amat sangat berat. Bebannya berat banget ya Allah ya. Itu kita semua bakalan mati. Belum lagi orang Betawi yang ngelawak mulu kerjaannya. Empo Alpa, kenal Empo Alpa? Bang, ajak gua ke ini, gua udah cakep, pakai lipstik, pipi gua udah demplon banget. Ajak gua ke Ayon, diajaknya ke Alfa Indomaret lagi ya. Mati juga. Bener apa benar? Ya kan? Makanya ayo, mumpung masih banyak ustadz. Kalau ustadz mati duluan kesian jamaah, benar. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu duluan ustadznya belakangan, jangan ustadznya duluan, atau ustadznya belakangan ibu-ibu, sama aja itu ya. Maka ayo rohan kita ini kita jadikan rohan masal yang maksimal, karena kita akan kedatangan tamu yang mulia. Kalau kedatangan tamu yang mulia bahasanya ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Bahasa Inggrisnya the true extraordinary month. Selamat datang bulan yang agung, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Siapa orang yang berada di dalamnya, Allah lipat gandakan pahalanya. Salat wajib biasanya 27, kalau kita berjamaah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ada malam yang disebut malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Dan di Ramadan juga ada yang disebut dengan malam Lailatul Inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Bareng-bareng. Inna anzal fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul tadi dibilang til, sekarang bilang tul. Sama kayak orang imam baca Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul, kata makmum lailatul, wa ma adraka ma lailatul, kata makmum lailatul. Lu aja yang imam. Lah Allah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maka bulan suci Ramadan ada malam yang namanya 1000 bulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semua di sini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tahlil kita, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita disempurnakan iman Islam kita. Amin ya rabbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Pemain bola namanya Pratama Arhan sambil nuduk di balai rakyat. Hari ini, malam ini kita rowahan, senantiasa kita berkah dunia akhirat. La ilaha, la ilaha, la ilaha Muhammadur. Gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betok. Bini marah, utang belum impas, lakinya mikirin janda yang montok. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ke Jakarta lewat Peluit, lihat mobil iring-iringan. Bini marah kalau enggak megang, sambil masak dia uring. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aura kasih Ridwan Kamil dah. Aura kasih bareng Syahrini, makan kuenya bertiga. Terima kasih udah hadir malam ini, semoga semuanya masuk surga. La ilaha, la ilaha, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Beli bubuk, beli gergaji, sambil masak gorengan Indomie. Ibu-ibu di belakang yang rajin mengaji, saya heran masih ngelawan sama suami. La ilaha, la ilaha, la ilaha Muhammadur. Ke BKT makan sekuteng, makannya di samping taman. Malam hari ini ustadznya namanya Ustadz Miftahur Rahman. La ilaha, la ilaha illallah, la
illallah Muhammadur Rasulullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada kata-kata yang salah, ihdinas siratal mustaqim, ayam pitik dimakan tikus, nyangkut di atas loteng. Ustadz Gopur tanggung jawab. Ustadz Miftah kesini habis pulang, jangan lupa yang plastik dibungkus biar pulang nenteng. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.